ingin menyampaikan kepada Ketua Umum kami, Pak Magdir, untuk berpikirlah ke depan agar jika ada anggota advokat yang memang berjiwa satria di dalam dalam pembelaan kliennya tanpa pamrih, tentu ada penilaian tertentu agar ini diberi satu penghargaan kepada anggota IKADIN khususnya. Nah, seperti Ketua DPC Solo ini, itu perlu dipertimbangkan. Tadi atas nama Sekda, tadi Pak Mahmud Pala, dan tentu akan menyampaikan dengan pengurus-pengurus yang lain, tentu dengan Ketua DPD IKADIN Jawa Tengah, Dr. Aan Tawali. Nah, tentu ini coba mantap ini, mantap ini. Ya, tapi saya pernah teringat Bang Jamali selaku Ketua DPC IKADIN Kota Semarang ini, kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu dia sempat melakukan pembelaan terhadap pekerja migran di Malaysia yang ada pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia. Coba kita korek-korek dulu, apa sih persoalannya di sana dan bagaimana persoalannya, apakah sudah selesai, apa sih? Memang kita melihat ada keluar di media Malaysia, kalau tidak salah saya, berarti Pak Jamal inilah yang ikut membela warga negara Indonesia, khususnya pekerja migran yang ada di Malaysia. Nah, bisa nggak Pak Jamal menceritakan sedikit waktu kita membaca di media dulu, gimana sih sampai melakukan pembelaan terhadap pekerja migran mungkin ya? Apakah itu legal? Apakah itu legal? Apa yang dipersoalkan oleh pemerintah di Malaysia dulu? Ada 20 ya, 20 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh polisi di Raja Malaysia. Waktu itu ditangkap lalu langsung dimasukkan ke dalam sel imigrasi. Sel imigrasi ada 2 titik di sana, di apa namanya saya udah lupa itu. Yang jelas kami meminta untuk pembebasan terhadap warga negara kita. Karena apapun yang terjadi di sana, yang pertama dia tidak punya paspor karena dia masuknya adalah ilegal. Lewat jalan-jalan tikus. Ada sebagian yang punya. Yang resmi ya? Yang resmi. Cuma waktu itu permasalahannya adalah warga negara kita itu bersatu, berkumpul, melakukan kegiatan olahraga bersama di kebun sawit. Oh, di perkebunan? Ya, lah. Di kebun sawit, terus melakukan olahraga bersama itu karena dia punya basic bela diri, ya kan? Ya, dia melakukan kegiatan bela diri di tengah kebun sawit. Silat atau apa itu? Ya, seperti silat. Nah, ketahuan sama patroli. Dianggap dia adalah berkumpul, bersatu melakukan perlawanan. Kalau di Indonesia adalah seperti ya mau seperti apa ya? Melakukan suatu tindakan yang dilarang ya. Ini yang dilarang oleh suatu negara. Ya. Nah, itu disergap oleh polisi, langsung dibawa ke instansi terkait. Oh, di kantor polisi? Ya, kantor polisi. Ditahan nggak mereka? Ditahan. Semua ditahan? Ditahan 30 hari. 30 hari? 30 hari. Nah, setelah itu Pak Jamal bisa masuk ke Malaysia melakukan pembelaan terhadap warga negara Indonesia yang bekerja baik itu secara ilegal dan tidak. Gimana komunikasinya awalnya? Itu kita awalnya masuk, advokat tidak boleh masuk karena harus punya kerjasama antar negara ataupun kerjasama antar peguam. Namanya adalah peguam. Nah, setelah itu saya masuk ke konsulat KBRI, mendatangi kedutaan kita. Ini Kuala Lumpur apa Bang? Kuala Lumpur. Oke. Kuala Lumpur, saya komunikasi Kuala Lumpur, terus saya ngadep ke untuk jalur ke sana harus punya kerjasama antar advokat. Oke. Nah, lalu saya mencari advokat yang ada di Malaysia. Saya membuat MOU sama advokat yang Malaysia, baru saya punya kartu. Oke. Dari Malaysia. Oke. Lalu saya baru bisa masuk ke imigrasi. Setelah MOU dengan advokat yang berada di Malaysia. Oke. Kita punya bendera di sana, baru kita menggunakan peguam sana. Oke. Nah, setelah saya menggunakan peguam sana, baru saya bisa masuk ke imigrasi. Nah, peguam ini pengacara ya? Ya, peguam ini pengacara. Mas, Raden tahu nggak peguam ini? Nggak tahu. Itu Malaysia bahasa peguam. Ya, betul. Diperjelas ya. Peguam. Namanya peguam. Makanya dia agak bingung. Apa ini peguam? Lanjut. Ini agak menarik ya. Wah, ini pengalaman ya untuk teman-teman barangkali nanti ya siapa tahu ada
Di negara-negara sama, Ya. negara lain juga sama. Kita Ya. harus masuk Ah. membuat MOU dulu dengan pengacara setempat. Ya. Nah, nanti namanya berbeda-beda. Ya. Kalau di Malaysia itu pengacara namanya peguam. Ya. Nah, setelah kita MOU sudah, nah, baru kita masuk ke sana bersama surat yang kita bikin semua juga dari sana. Oh, oke. Nah, setelah itu kita mohon percepatan sidang mahkamah namanya. Oh, sempat di sidang? Iya. Oke. Pendampingan nggak atau Pendampingan? di dalam persidangan di Malaysia? Iya, ada dokumentasinya ada juga. Kan bahasa Melayu apa Pak Betul. Jamal Mesti? Sama teman kita yang Oh, kerjasama pasti itu. didampingi dengan peguam Iya, Malaysia. Malaysia. Oke. Kita Melayu apa? ikut sana. Melayu. Melayu. Oke, terus. Nah, setelah sana sidang kita mohon, tapi format semuanya dari kita dan Oke. kita didampingi dari Peguam sana ya? program sana dan ada dari konsulat kita, Oh, kedutaan. kedutaan. Iya, Nah, iya. kita minta surat dari kedutaan untuk mohon percepatan. Oke. Nah, mohon percepatan lalu diterima. Kebetulan Malaysia itu masih lengket kerajaan ternyata. Ya, betul. Kerajaan. Kuat. Nah, kebetulan saya dari Solo, kerajaan Solo. Malaysia masih menghormati daripada kerajaan Surakarta. Oke. Nah, saya memohon atas nama kerajaan Surakarta waktu itu. Terus Pasti ada surat dari kerajaan dari. saya dideteksi dari KTP saya kan Surakarta. Oke. Jadi sana percaya bahwa kami dari Surakarta. Terus kebetulan ada salah satu pejabat yang pernah ke Surakarta Oke. dari Malaysia sana. Nah, itu yang membuat kami ada pintu dan luar biasa apresiasi membantu. Ya. Betul-betul dia pernah merasakan kenikmatan dia selama di Surakarta. Oke. Nah, itu dia terpanggil untuk membantu kami. Setelah itu semua dipercepat, langsung sidang, putusan langsung keluar. Oke, jadi apa itu keputusan akhir bebas mereka? Bukan bebas, tetap diputus bersalah. Oh, apa? 30 hari. Kita nggak tahu ya, Pak Sekda. Tidak punya Apa paspor. ancamannya itu apa? Karena berarti kan melakukan tindak pidana. Kalau kita kan pasal. Jadi gini, kalau Apa? di sana sebenarnya ancamannya itu kan seperti makar, Oh, makar, karena dia membuat perkumpulan Oh, tanpa izin. Jadi pasalnya itu ya. Ya, Oh. membuat perkumpulan tanpa izin, tapi langsung kita sampaikan bahwa ini bukan makar, ini adalah organisasi yang diakui di negara kita dan ini adalah legal, bukan makar. Akhirnya dipahami oleh pejabat terkait, ya itulah maka dibebaskan. Oh gitu. Karena tidak lapor tetap diberikan sanksi 30 hari. Oke. Tapi masa tahanannya kan pas 30 hari. Tetap bersalah. Bersalah. Tapi sempat ditahan selama 30 hari. Betul. Setelah dari pihak peguam dan pengacara memberikan pemahaman kepada mereka Betul. bahwa ini memang adat lah ya, Adat. budaya ya, Budaya. Ini memang budaya yang dilakukan di Iya. Indonesia. Bahwa ini kalau di Indonesia mungkin bukan makar ya, Seni. seni ya, seni Seni. budaya, orang bersilat. Dan Ya. di Malaysia juga pun ada silat. Ada betul. Nah, pada akhirnya diputus bersalah, tapi dijok selama Bebas. 30 hari, Ya, artinya bebas. Bebas. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Apakah Setelah langsung itu pulang? langsung kita buatkan yang belum punya paspor, kita buatkan paspor. Oh, di kedutaan ya? Kedutaan, difasilitasi oleh kedutaan. Ah, Langsung semua dibawa ke bandara, langsung diterbangkan Nah, ke ini seorang advokat. Dulu kalau nggak salah juga bosnya beliau ini pernah membebaskan. Prabowo Ya. yang dulu selaku ketua umum Gerindra sempat juga dulu membantu TNI yang berada di Malaysia ya. Beliau pernah turun tangan. Berarti ini juga ini Pak Menhan, ini beliau mengikuti jejaknya Pak Menhan ini kan. Dulu Pak Menhan cuma satu orang. Iya, ini sendiri 20 ya. orang. 20 orang ya. 20 Pak Menhan orang. juga dulu pernah turun di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk membantu rakyat Satu Indonesia orang. selaku tenaga kerja ya. Ya, betul. Nah, ini mungkin untuk Pak Jamal selaku Ketua DPD Kadin Kota Semarang. Solo. Solo ya, sorry. Nah, terus bagaimana 20 orang itu? Siapa yang memberi anggaran untuk kepulangannya? Dari kan langsung akhir terus dikasih kedutaan. Kalau mau menjawab silahkan, nggak menjawab ya silahkan. Jadi alhamdulillah ya, Nah. saya meyakini bahwa rezeki diberi karena 20 orang itu semua ada tidak mampu. Oh tidak mampu. Ya, Oke, tidak mampu. terus. Ini kalau waktu dengerin sama teman-teman, Ya.
boleh di cross check sampai Ya. hari ini Rp1.000 pun saya tidak terima dari tangan. Iya. Mana saya rasa keluar sendiri ya, tiket Iya. pesawat, hotel semua ya. Betul. Nah terus akhirnya, Jadi semua saya mintakan surat dari konsulat, semua kita yang pegang. Semuanya Untuk kita pemulangan? pegang. Biasa. luar biasa. Semua kita yang pegang. Jadi tiket sampai pulang, ya kan tiket pesawat. Terus dari Bandara Surakarta. Dari bandara masing-masing langsung tak tunjukkan Mas Bayu jemput keluarga. Oh, jadi hanya Semua masuk Surabaya, Uh. yang NTT tak pulangkan ke NTT. Ada yang warga NTT. Oh, jadi tidak hanya Surakarta semua ya? Oh tidak. Jadi ada beberapa daerah. Ada Bojonegoro, ada NTT, ada Lamongan, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, sama Kalimantan. Sama Kalimantan. Ya. Ini luar biasa saya mendengar. Memang peristiwa ini sudah lama. Saya juga membaca di media sosial yang ada di Malaysia. Ini satu kebanggaan juga untuk Ikatan Advokat Indonesia, IKADIN, mempunyai seorang advokat yang sangat luar biasa, berjiwa penolong dan berjiwa kasih, melihat warga negara Indonesia yang tidak mampu, yang kita anggap ada yang bekerja secara resmi dan bekerja secara ilegal, beliau dengan sukarela, ya toh, tanpa dipungut biaya persen pun terhadap warga negara Indonesia yang ada di Malaysia. Beliau berjuang, mungkin dia juga menghabiskan selain tenaga, terus juga materi. Nah ini satu kebanggaan juga untuk IKADIN. Mungkin ini Mas Raden Pala adalah selaku sekda juga IKADIN Jawa Tengah. Mungkin perlu ini dikasih penghargaan saya rasa, karena disinilah organisasi harusnya menyorot yang mana anggota-anggotanya melakukan dari dalam pembelaan hukum sampai keluar negeri tanpa dibayar, dan beliau sendiri mengeluarkan kantongnya sendiri sangat luar biasa. Ini saya usul sama Pak Ketum DPP IKADIN agar saudara Ketua DPC IKADIN ini nanti kalau mendengar percakapan kami harus diberi penghargaan. Harusnya kemarin nih sama ini mungkin terlupakan. Mungkin apa kurang viral di Malaysia, di Indonesia ya, viralnya di Malaysia. Harusnya ini dikasih penghargaan, ini masih boleh dikasih penghargaan. Mungkin nanti di DPD IKADIN saya usul saja nih Pak Sekda, mohon maaf, mudah-mudahan diperhatikan anggota-anggota yang seperti ini, yang berjiwa patriot, berjiwa pendekar, apalagi kan beliau adalah dulu seorang perwira yang mungkin jiwa kosranya masih ada ya. Oke, ini mungkin jadi perhatian. Nah, kita kembali kepada Sekda IKADIN Jawa Tengah, Bapak Mahmud Pala. Bagaimana Pak usulan saya tadi, perlu nggak dikasih penghargaan ini? Karena ini sangat luar biasa. Jarang-jarang terjadi, sampai 20 orang dia berjuang ke kedutaan, sampai harus mencari rekan advokat yang dikatakan peguam tadi di Malaysia, bikin MOU, sampai hadir di persidangan, sampai memulangkan. Bagaimana 20 orang itu bisa pulang? Nah ini bagaimana? Butuh nggak dikasih penghargaan ini? Ini kita tanya dulu nih sama sekdanya. Nah jadi gini, memang seorang lawyer ya, yang tadi sudah disampaikan sama Ketua DPC Bapak Jamal, bahwa memang lawyer itu satu keberanian harus dimiliki, lantas mempunyai jiwa, ya, satu jiwa kebenaran ditegakkan benar, ya, lantas jiwa untuk membantu setiap manusia yang membutuhkan keadilan sudah dia lakukan, ya, sebagai seorang advokat. Tentunya saya sebagai tentunya Jawa Tengah sebagai pengurus dong, jangan aku sebagai pengurus dong, selaku sekda gitu loh, jangan pribadi, selaku sekda gitu loh. Ya selaku sekda, selaku sekda dan pengurus yang lain, tentunya itu sering disampaikan oleh ketua saya, ketua kita, yaitu Mas Aan. Kita berupaya sebagai seorang pengacara, yang pertama kita harus punya loyalitas di organisasi. Kedua, kita juga harus punya loyalitas bersama-sama untuk membangun organisasi. Ketiga, kita harus berjuang seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua DPC Solo, untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan keadilan. Karena sekarang saat ini keadilan
terkikis dengan norma-norma yang ada di masyarakat, tentunya norma sosial ya, yang sudah kadang kita sudah tidak berpikir lagi rasa untuk membantu seseorang itu kadang karena tidak mampu atau karena memang kita cuek-cuek aja dan nggak memikirkan rasa kemanusiaan. Lah anggota kita ini yang ketua DPC Solo ini saya mengacungkan jempol. Jangan mengacungkan jempol aja ya, dong. satu mengacungkan jempol. Ya. Ya, Mas Kanjeng ya. Mengacungkan jempol itu udah namanya kita jempol memberikan kode. Kode mantap ini. Udah kasih kode nih. Apresiasi ini jempol. Iya. Sudah memberikan. Iya. Nah, tentunya ke depan nanti kita coba kita sampaikan sama pengurus yang lain. Mungkin tidak Mas Jamal aja, banyak yang teman-teman kita yang satu perjuangan, banyak yang membantu masyarakat juga, sampai ada LBH dan lain-lain, bisa dipikirkan. Ya. Ini kita pegang loh pemasaran ini, karena ini terekam loh ya. Kalau organisasi, kalau dia tidak menunaikan, kita bikin mosi tidak menunaikan, ganti sekda pokoknya. Ya kan? Coba. Terus lanjut. Iya. Ya tentunya sekda ini punya tanggung jawab lah. Ya, ujung tombak organisasi. Ya, selain ujung tombak, kita juga sebagai pelaku di organisasi itu bisa menyampaikan baik informasi atau yang kita dapat di organisasi masukan apa aja, mungkin permasalahan anggota dan lain-lain. Ya salah satunya ini yang tadi saya acungkan jempol, ini keren banget, ya toh, apalagi di luar negeri, mungkin baru satu-satunya ini. Betul. Ya toh? Itu luar biasa. Ini kita sampaikan ke ketua kita, mungkin DPP juga nanti harus nanti bila perlu saya ketemu ketum, saya podcast sama beliau, jadi biar terbuka kan. Harusnya memang ini menjadi satu pelajaran untuk organisasi, bagaimana kalau memang anggotanya siapapun anggota IKADIN di seluruh Indonesia yang mempunyai kemampuan dan pembelaan hukum seperti Ketua DPC Solo ini kan sangat luar biasa. Itu kita perlu diusulkan untuk memberi penghargaan terhadap beliau, karena ini kan mengangkat citra beliau sendiri, ya kan. Nah ini sampai berjuang tadi di Malaysia, 20 orang warga negara Indonesia yang bela sekuat tenaga. Itu tidak sedikit kalau kita bicara materi kan, ini keluar negeri. Kita tahu juga di Malaysia bagaimana kehidupannya, semua kan mahal, hotel mahal, makan mahal, ya kan. Nah itu juga perlu harus dipikirkan. Saya ingin menyampaikan kepada Ketua Umum kami Pak Magdir untuk berpikirlah ke depan agar jika ada anggota advokat yang memang berjiwa satria di dalam ini, dalam pembelaan kliennya tanpa pamrih, tentu ada penilaian tertentu agar ini diberi satu penghargaan kepada anggota IKADIN khususnya. Nah, seperti Ketua DPC Solo ini, itu perlu dipertimbangkan. Tadi atas nama Sekda, tadi Pak Mahmud Pala, dan tentu akan menyampaikan dengan pengurus-pengurus yang lain, tentu dengan Ketua DPD IKADIN Jawa Tengah, Dr. Aan Tawali. Nah, tentu ini harus dipertimbangkan, tapi tidak perlu pakai lama, karena beliau sudah memperjuangkan sampai putusannya itu didok 30 hari, bebas langsung pulang. Ini bukan satu pekerjaan yang mudah, apalagi ini 3 orang di Malaysia. Nah inilah butuh perhatian untuk Pak Sekda juga bersama Ketua DPD dan Ketua Umum juga, dan Pak Sekjen juga, Pak Rido. Mudah-mudahan dengan perjuangan yang dilakukan oleh Pak Jamal ini butuh perhatian serius terhadap pengurus mulai dari DPP dan DPD terus ke DPC. Nah mungkin selaku Sekda ini terakhir